Sumsel 24 jam hari ini, para pelaku perfilman yang ada di Sumsel ditantang membuat film wisata dan budaya daerah. Hal ini mengingat Sumatera Selatan menyimpan banyak legenda yang menarik untuk ditonton. Pelaku perfilman dan penulis skenario mengikuti workshop film Sumatera Selatan 2021 di Suwarna Dwipa, Palembang kemarin. Dalam workshop ini juga dihadiri langsung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Sahrizal Syarkomi. Dalam kesempatan tersebut, Aufa menantang para pelaku perfilman dan membuat skenario untuk menciptakan sebuah karya tentang wisata dan budaya di Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan Sumatera Selatan memiliki beragam cerita legenda sehingga bisa menjadi daya tarik untuk membuat orang datang dan mengenal lebih jauh Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Film Dokumenter Nusantara Ari Ibnu Hajar menilai komunitas penggiat film di Palembang sudah cukup aktif dan tidak canggung dalam memproduksi suatu film. Untuk itulah dia berharap dapat bersinergi dengan komunitas karena diyakini hasil karya dalam perfilman akan lebih kreatif. Setelah lama juga ya bergaul dengan komunitas film di Palembang ini, artinya mereka komunitas film di Palembang ini cukup aktif, artinya sudah banyak membuat film. Jadi artinya nggak canggung lagi untuk melakukan sebuah produksi film. Jadi saya yakin kedepannya akan lebih bagus lah. Kalau kita bicara komunitas, artinya tantangan terbesarnya adalah, kalau menurut saya adalah kreativitas dan dana sekaligus dukungan dari pihak terkait lah. Mudah-mudahan harapannya adalah itu tadi, bahwa ada sinergi antara komunitas, kemudian pihak sponsor dan pihak pendukung lainnya. Reporter Sri Depi, juru kamera Hadi Parit, Valfresh.com. Pemirsa, ratusan warga menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Oku Timur kemarin. Kedatangan warga ini untuk memprotes rencana pelantikan Kades terpilih yang kini masih terlibat sengketa Pilkades. Ratusan warga terus saja berorasi meminta Bupati Oku Timur Haji Lanusin untuk menemui mereka. Setelah hampir 2 jam berorasi, sang bupati keluar dari kantor untuk menemui aksi protes warga tersebut. Dari hasil dialog dengan bupati, para pendemo meminta bupati meninjau ulang keputusan pelantikan kepala desa terpilih yang masih dalam sengketa Pilkades. Jadi hari ini kita aksi, ini menuntut keadilan. Satu yang paling utama, kita menuntut keadilan. Kemudian kita menyuarakan ketidakbenaran yang sudah diputuskan oleh Pak Bupati. Dalam artian, Bapak Bupati membela yang benar, membela yang salah. Mengapa membela yang salah? Lah, sudah tahu bahwasannya desa itu bermasalah. Mengapa harus tetap dibantu? Itu yang menjadi semangat acuan masyarakat untuk datang ke sini. Sementara itu, Bupati Oku Timur Haji Lanusin mengaku akan melakukan rapat dengan tim untuk memberikan keputusan yang terbaik untuk warga. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, Valfresh.com. Seluruh karyawan JM Group secara serentak mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini dilakukan karena karyawan banyak bertatap muka dengan pengunjung saat bertransaksi. Karyawan JM Group menjalani vaksinasi secara serentak di seluruh cabang yang beroperasi di kota Sumatera Selatan. Sebelumnya, vaksinasi dilakukan di 2 cabang seperti Grand JM dan JM Lubuk Linggau. Direktur Utama JM Group, Adam Sautin, mengatakan vaksinasi tahap pertama bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Palembang. Menurut Adam, vaksinasi ini sebagai upaya pihaknya dalam melindungi dan memastikan karyawan tetap sehat selama pandemi COVID-19. Apalagi karyawan JM Group juga banyak bersentuhan dan bertatap muka langsung dengan pengunjung ketika bertransaksi. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, Valfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Satreskrim Polres Musirawas terus berupaya menciptakan keamanan di lingkungannya. Dalam 1 bulan terakhir, Polres Mura berhasil menggiring 25 pelaku dari berbagai kasus kriminal. Para pelaku ini dipaksa berjalan dengan cara berjongkok saat hendak gelar perkara kasus di halaman Mapolres Mura kemarin. Para pelaku kejahatan ini merupakan hasil penangkapan tim landak
yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Alex Andrian. Hasilnya dalam sebulan, Polres Muara berhasil mengungkap 18 kasus dengan 25 tersangka. Kapolres Musirawas AKBP Evan Dedi mengatakan, dalam sebulan terakhir ini kasus yang berhasil diungkap didominasi curas dan curat. Tercatat ada 17 tersangka kasus pencurian dengan pemberatan dan 8 tersangka pencurian dengan kekerasan. Ini buktinya ya, senjata api, rakitan, dan jenis revolver dan juga pisau, senjata tajam yang memang khusus untuk dipersiapkan untuk menikam ya, apabila terjadi perlawanan dari para korban. Jadi kami juga dari Polres Musirawas, khususnya unit personal maupun seluruh dari jajaran Satuan Reserse Kriminal serta unsur pendukung yang lain, juga kita tidak kalah tegas seperti janji saya bahwa setiap para pelaku kejahatan, khususnya pelaku pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang dilakukan di Kabupaten Musirawas ini, kita ambil tindakan tegas. Terbaru, anggota Opsnal atau tim Landak Satreskrim mengungkap kasus jambret atau curas yang dilakukan oleh 2 pelaku dari Rejang Lebong, Bengkulu. Reporter dan juru kamera, Frans Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.